bener. Kalau misalnya kita berpikir bahwa satu-satunya yang benar adalah dia harus berangkat ke sekolah, kita menutup peluang, Iya, betul gitu. betul. Menutup peluang perbaikan, Mental anak. psikologis jangka panjang. Apa ya, dari kondisi misalnya saya ke anak saya nih, Mhm "Papa mhm nggak apa-apa Nak," gitu, "Papa happy, kamu istirahat Papa happy, kamu mhm. berangkat sekolah Papa happy. Nah sekarang kamunya." Nah kalau udah kayak gitu anak kan tidak di-judge gitu Yes kan, yes, nggak terpaksa dengan norma gitu loh. betul. Norma yang disepakati di masyarakat kan masa bolos, masa, di rumah Iya, nggak sekolah, teman-teman yang lain sekolah kan bener gitu ya. bener bener. Lah diselesaikan dengan baik dulu nih kondisi psikologis anaknya gitu. Nah, mungkin ini menarik Mas Fadi ya, mungkin dari sebagian banyak orang tua gitu ya, melihat anaknya masih males-malesan gitu kan, main handphone mulu, rebahan gitu kan, atau mungkin bisa Mmm, jadi nggak mau sekolah gitu ya kan. Ya oke. mungkin orang tua melihatnya ini adalah sisi negatif kan gitu kan, "Ah, apaan sih anak gua nih kenapa nggak mau belajar, nggak mau ini disuruh orang tua kalau masih ini," gitu kan. Ya kita melihatnya sisi negatif gitu ya, sisi negatif. Tapi bagaimana kalau dengan, anaknya gitu ya, anaknya. Mmm. Anaknya bisa jadi, "Ah, aku mau ngapain ngerjain itu, males ah, capek lah," gitu ya kan. Mungkin bisa jadi si anak berpikir bahwa, "Aku kan lagi mencintai diri aku sendiri." Itu gimana Mas membedakan atau mungkin berbeda nih point of view-nya gitu? Iya, ini point of view-nya bisa banyak ya Mhm. teman-teman ya. Jadi, teman-teman perlu paham, wah ini ya, luas nih Pak kalau kita bahas Mhm. tentang parenting ya. Oh, oke. Jadi, setiap fase pertumbuhan anak itu punya cara handling yang berbeda Mas Heeh, Teguh. yes. Di dalam usia dia 8 sampai 12 tahun ya, sekitar 7 sampai 8 tahun sampai dengan 12 tahun itu Mhm. filter mental anak mulai terbentuk. Filter mental ini adalah kondisi di mana kita membatasi memori permanen yang ada di bawah sadar supaya tidak merubahnya dengan mudah atau Iya. begitu aja karena kondisi baru yang diterima sama keadaan sadar. Mhm Jadi mhm. difilter. Oke Ini yang oke. bikin kita punya refleks, punya memori permanen, Mhm nggak mhm. lupa nama kan gitu ya, Yes, nggak lupa yes. jalan pulang kan Iya iya gitu. iya. Ini filter mental nih yang ngejagain. Nah, anak itu dia dari umur dia kecil sampai umur sekitar 12-an dia membentuk filter mental. Oke. Setelah umur 12 tahun sampai umur 15 tahun dia menyempurnakan filter mentalnya. Ini Mhm. udah mulai nggak bisa nih kalau dia diinstal begitu aja. Oke. Kalau anak umur 5 6 tahun bilang, "Gini aja," atau "Jangan begini," itu menurut. Mhm mhm. Anak umur 13 tahun ditanya sama dia, "Kenapa?" Iya Mulai iya tuh. iya iya iya. Jadi kita perlu memberikan informasi tambahan supaya Mhm. filter mentalnya kebuka, idenya diterima, kan Oke gitu oke, ya. iya iya. Setelah 15 tahun ke atas itu filter mental sudah terbentuk sempurna, dia sudah mulai dewasa Mhm mhm. dan, di banyak kasus ya baru di 17, baru di 18 gitu ya. Mhm mhm. Maka banyak banyak, batasan dewasa itu 17 ke 17 atas tahun, kan gitu yes ya, itu betul. sebenarnya cari aman aja. Sebetulnya banyak yang 15 juga udah Mhm oke, mhm. tapi ya udah 17 ke atas. Nah setelah itu orang udah bisa ngambil keputusan sendiri penuh, utuh. Dia akan punya kebijaksanaan yang cukup untuk bisa, mengandalkan filter mentalnya tadi, Mhm mhm mhm. gitu. Nah, tergantung di usia berapa nih misalnya si anak nggak mau berangkat sekolah. Heeh, Kalau dia masih di umur, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun, yes. itu masih dalam masa pembentukan filter mental. Menurut saya itu kondisional, Oke. eee Bisa aja dipaksa gitu ya? bisa aja dipaksa, tapi perlu mulai diajarkan Mhm. untuk bisa, mengekspresikan perasaannya, Mhm mhm. gitu. Ditanya gitu loh, "Kenapa? Kamu kok nggak mau berangkat sekolah tuh kenapa?" Mhm mhm Gitu. mhm. Memang malas aja, memang capek, atau jangan-jangan di sekolah dibully mungkin? Yes, betul. Atau jangan-jangan gurunya nganggap remeh dia, Iya, atau betul dia kemarin dipermalukan terus nggak mau sekolah lagi? Nah itu betul. kita kan perlu cari tahu Mhm mhm pelan-pelan. mhm. Gitu, dan anak kadang-kadang susah mengekspresikannya. Dia cuman ngerasain nggak nyaman sekolah, gitu. Mhm 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 Kita perlu mhm. gali pelan-pelan, "Kenapa ya kira-kira? Coba diceritain sama papa," gitu kan, "Coba Mhm. kamu ngobrol sama ayah," gitu. Teman-teman yang orang tua bisa ditanya Yes. gitu, kalau dia masih umur di bawah 12 tahun, masih SD lah, belum lulus Yes. SD lah, Yes yes gitu yes ya. yes. Ini kan banyak kan teman-teman yang, bermasalah anaknya seperti ini kan yang memang masih SD ya, gitu ya. Yes. Ada yang sampai SMP masih ngaruh, seperti itu juga ada. Nah, tapi kalau udah di SMP teman-teman udah beda lagi. Mhm. Dia udah perlu alasan untuk, setiap informasi yang dia terima. Mhm. Kenapa perlu begitu, kenapa nggak boleh gitu, Mhm gitu. mhm. Nah Perlu di sini, dijabarin ya gitu ya kalau kalau untuk dia misalnya nggak mau berangkat sekolah gitu ya, mungkin udah mulai, di kondisi yang, lebih dewasa sebetulnya. mhm. Nah udah mulai bisa membedain, kamu tuh nggak mau berangkat sekolah karena
Halo teman-teman semua, sorry saya potong sebentar ya. Kalau teman-teman mungkin sudah mulai suka sama video yang sedang teman-teman tonton ini, maka teman-teman akan sangat happy kalau bisa ketemu sama saya secara langsung di dalam sebuah webinar secara live teman-teman. Di sana Anda bisa langsung ngobrol sama saya, bisa bertanya secara langsung, dan saya akan membahas lebih dalam, lebih detail tentang apa yang kita bahas di video ini. Jadi teman-teman, saya secara personal pengen ngundang teman-teman semua untuk hadir ke dalam sebuah webinar live bareng sama teman-teman Kedamaian ID, dan linknya, infonya itu akan kita taruh di dalam kolom deskripsi di bawah video ini. Teman-teman silahkan cek kolom deskripsi dan teman-teman daftarkan diri Anda ke webinar itu dan kita akan ketemu secara langsung, secara live. Oke teman-teman, saya udah gak sabar pengen ketemu sama Anda. Silahkan manfaatkan webinar live-nya dan silahkan teman-teman lanjutkan videonya. Aslinya mah males mungkin ya, cuman memang ini udah negosiasi diri aja, dia pengen istirahat di rumah. Kalau anak saya kayak gitu, nggak apa-apa, nggak usah berangkat, gitu. Iya, 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 iya. Tapi kalau misalnya ditanya dan didiskusikan terus memang dasarnya tadi karena low energy tadi, Betul. karena fear kan mungkin karena takut diapain di sekolah Betul. segala macam, atau karena memang kekecewaan atau sakit hati atau apa. Nah dia perlu diajarin untuk melepas. Oke. Gitu. Nah teman-teman udah belajar tapping kan di Yes. Kedamaian ID ya, diajarin buat melepas, dirilis gitu, dilepas dengan tap into your peace kan di Kedamaian ID ada, dirilis, dilepas. Oh oke, supaya dia bisa memaafkan mungkin temannya yang ngeselin, maafin Atau keadaan di gurunya tadi sekolah, maafin misalnya. Betul. gurunya, maafin lingkungan yang dia bikin dia nggak nyaman dan seterusnya, sehingga dia bisa menerima dan akhirnya bisa netral lagi mau berangkat ke sekolah lagi. Oke, oke, Gitu. oke. Nah, ini menarik ya. Jadi kan kalau misalnya kita berbicara di komunitas kedamaian.id ini langsung dapet nih solusinya kan gitu kan. Tapi teman-teman gimana nih kalau misalnya di rumah kita nggak tahu, aduh anak saya ini nggak mau sekolah nih kenapa gitu ya kan. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya dimarahin ya kan, diceramahin sang anak gitu kan. Ya. Akhirnya mentalnya bukan lagi di sekolah tadinya dia mau terhindar dari Di ceramah sekolah gurunya. tertekan, di rumah tertekan Di ya. rumah tertekan juga. Ini malah kasihan ke anaknya kan gitu ya Mas Wandi ya. Nah, oke gini, ini perlu diluruskan ya. Sebagai orang tua juga point of view-nya teman-teman ya, teman-teman juga perlu tahu bahwa ini tuh keadaan sementara. Iya. Jadi jangan dipaksain, nggak apa-apa. Nggak sekolah sehari itu nggak dikeluarin dia gitu loh. Iya, iya. Tapi emosional anaknya lebih penting, kondisi psikologis anaknya lebih penting. Gitu. Kita sebagai orang tua ini cuman perlu untuk mengikhlaskan. Oke, kalau kita udah ikhlas baru kita bisa berpikir dengan logika, apa ya solusinya? Benar. Kalau misalnya kita berpikir bahwa satu-satunya yang benar adalah dia harus berangkat ke sekolah, kita menutup peluang. Iya. Gitu, menutup peluang perbaikan Mental anak. psikologis jangka panjang, mental anak jangka panjang loh. Betul. Gitu. Yang mahal kan ini justru Yes, sebetulnya. yes, yes, yes. Bukan 1-2 hari nggak sekolah kan. Jadi kalau misalnya dalam kondisi seperti ini, langkah pertamanya justru sebetulnya bukan apapun yang tadi saya jelasin gitu ya. Ini kan kalau dari point of view anak. Tapi teman-teman break dulu, cek dulu teman-teman. Andanya high energi atau low energi dengan kondisi itu. Yes, yes, yes. Kembali ke materi awal ya. High energy, low energy betul. Iya, kalau yang muncul adalah kekhawatiran, ketakutan. Nanti Iya. kamu gini, nanti kamu Nanti gitu. ketinggalan gitu. pelajaran Ya. kamu gitu betul. Itu nggak akan menyelesaikan masalahnya. Tapi kalau kita udah apa ya, dari kondisi misalnya saya ke anak saya nih, papa nggak apa-apa nak, gitu, papa happy, kamu istirahat papa happy, kamu berangkat sekolah papa happy, gitu. Nah sekarang kamunya, nah kalau udah kayak gitu anak kan tidak dijudge gitu Yes, kan, yes, yes. dia nggak terpaksa dengan norma gitu loh. Betul. Norma yang disepakati di masyarakat kan masa bolos, masa di rumah nggak sekolah, teman-teman yang lain sekolah kan Bener, gitu ya. bener. Lah diselesaikan dengan baik dulu nih kondisi psikologis anaknya gitu. Nah itu akan sulit kalau kitanya tidak high energy. Kitanya nggak bertanya dengan cinta kasih. Betul. Gitu. Kalau kita nanyanya nyuruhnya dengan perasaan fear tadi, ya anaknya juga keganggu, anaknya juga nggak selesai. Kitanya nggak selesai. Berarti dicek kembali ya Mas Fadli ya, pertanyaannya adalah ke orang tuanya ya, dalam keadaan apa. Oke. Nah selanjutnya nih Mas Fadli ya, menarik juga tadi di awal kita bahas tentang self love juga gitu ya kan, dan termasuk kepada anak ini tadi gitu kan. Ada nggak kaitannya terhadap kurangnya rasa berharga di diri orang tersebut? Kalau misalnya memang itu adalah negatif gitu. Iya, bisa. Banyak kasusnya.
Jadi kesulitan membedakan antara self love sama limiting belief ini ya dari action ketika dia tidak mau berubah atau dia memaksa tanda kutip dunia menerima dirinya apa adanya kan jadinya gitu ya. betul, betul, betul. Itu kan karena kondisi memang insecure Mas Teguh. Kondisi khawatir tidak diterima. Jadi kan kebutuhan diterima, diakui, dihargai ini kan kebutuhan yang paling tinggi loh. Salah satu kebutuhan yang paling tinggi di umat manusia. Bukan duit kan gitu ya. Tapi rasa aman dan diterima ini yang paling atas. Nah, ketika kebutuhan rasa terima kebutuhan diterimanya ini tinggi, dia khawatir tidak diterima, dia bukannya berubah tetapi dia berusaha untuk tanda kutip memaksa. Kan gue emang kayak gini. Berapa banyak teman-teman yang ngomong kayak gitu. Aku kan emang orang kayak gitu Mas. Gitu. Iya. Nah terus mau tetap begitu kan enggak. Ya ini. Jadi menurut saya itu bukan self love. Menurut saya itu bukan self love. Jadi kita perlu sepakat dulu bahwa yang namanya dunia ya semakin dia berputar itu semakin banyak perubahan. Nggak ada yang abadi. Kecuali perubahan itu sendiri kan. Setuju. Jadi nggak ada yang abadi kecuali bahwa dunia ini berubah. Itu selalu abadi. Gitu. Jadi selalu berubah. Nah kalau kita lagi nggak berubah kita kan lagi ngelawan arus Mas Teguh. Jadi kita tuh do nothing itu bukannya istirahat. Tidak ngapa-ngapain gitu. Iya. Betul. Tidak ngapa-ngapain itu sama dengan melawan arus, gitu. Wow. Iya. Jadi ketika kita melawan arus kan yang ada capek dari apa ya? Ya kita berusaha diam di tengah perubahan kan, gitu. Justru kalau teman-teman merenungkan ini cukup dalam ya, menurut saya harusnya teman-teman menemukan ini kalau ngajinya selesai nih ya, kalau mengkaji dengan cara yang benar. Ya perubahan itu akan selalu ada dan cara kita untuk hidup nyaman ya dengan terus-menerus upgrade diri dan berubah gitu. Jadi yang namanya perubahan tidak nyaman tuh cuman untuk ngemong aja. Berubah itu memang sulit tapi nggak apa-apa, kita harus gitu-gitu. Aslinya ya berubah tuh normal. Yang tidak berubah yang tidak normal. Itu yang perlu dipertanyakan malah orang-orang tersebut gitu. Benar-benar. Oke Mas Fadi. Ya berarti memang teman-teman perlu membedakan ya antara self love teman-teman yang teman-teman maksud seperti apa gitu ya kan. Dilihat dari kadar rasa dari teman-teman gitu ya. Jangan sampai teman-teman mensabotase diri teman-teman bahwa ini adalah self love saya gitu ya. Tapi ternyata malah menjerumuskan teman-teman menjadi ke jurang yang lebih dalam gitu ya. Iya. Oke, ada lagi mungkin Mas Fadi yang buat teman-teman yang self love tadi ya, yang pencinta diri saya tapi masih memiliki limiting belief gitu. Kalau misalnya teman-teman masih kesulitan ya untuk bisa menyelesaikan problem dengan limiting belief ya, mungkin banyak di antara teman-teman yang mulai sadar, oh iya Mas ternyata aku dasarnya takut, oh iya aku ternyata dasarnya khawatir atau rasa bersalah bahkan dan lain sebagainya. Bahkan mungkin untuk orang tua juga tadi ya yang nyuruh anaknya untuk sekolah tadi gitu ya. Betul. Ternyata itu Mas benar dasarnya gitu ya. Nah yang perlu teman-teman lakukan adalah teman-teman melepaskan dulu, ini nih abundance block ini nih. Ini nih teman-teman tuh perlu unlocking abundance. Ini ada program di Kedamaian ID namanya Unlocking Abundance ya. Teman-teman tanya nanti sama teman-teman konsultan edukasi. Unlocking Abundance tuh seminar 5 hari, murah banget, cuman kayak traktir saya ngopi. Tapi secara online kita live ngobrol bareng. Namanya Unlocking Abundance. Nah ini untuk melepas abundance block. Melepas mental block yang berhubungan dengan rezeki. Rezeki hubungan, rezeki uang, rezeki kesehatan, apapun. Gitu. Nah teman-teman perlu melepas itu dulu. Setelah teman-teman melepas itu, baru teman-teman filter dirinya dengan apapun action yang saya lakukan, pastikan dasarnya adalah high energy. Gitu. Pastiin dasarnya adalah perasaan cinta, perasaan kasih, perasaan syukur, gitu ya, perasaan bahagia, perasaan gembira, perasaan mengasihi ya, perasaan sayang. Nah, kalau itu yang selalu teman-teman lakukan, yang teman-teman pertahankan, teman-teman akan selalu dalam kondisi melimpah seharusnya. Oke, ini saya kalau misalnya Mas Bayu tadi cerita adalah kelas Unlocking Abundance ya, tadi malam juga ada ya kan gitu. Kebetulan saya ada live juga gitu ya, live berbarengan sama Mas Fadi di komunitas sebelah gitu ya, komunitas sebelah. Tapi saya
dari kemarin itu saya ngikutin dan testimoninya luar biasa gitu. Nggak tahu nih testimoni tadi malam gimana itu Mas Fadli? Saya nggak ini. Seru juga ya. Seru banget Mas Teguh kemarin tuh. Wah, apa ya? Wah ini yang diajarin nabi-nabi kita, gitu-gitu loh. Ini yang diajarin kitab suci kita, gitu-gitu. Mereka tuh ya nggak tahu ya. Saya juga nggak apa ya, tidak memperdalam ilmu agama itu gitu bukan juga, kan? Bukan orang yang ngaji kitab sampai bertahun-tahun gitu loh, tetapi saya meyakini bahwa yang saya lakukan benar gitu. Dan happen to be ternyata teman-teman ada yang punya hadisnya, punya ayatnya gitu kan. Wah ini bener Mas, ini sesuai ini nih gitu kan. Ada orang yang bilang gitu. Iya. Orang yang kenal sama dirinya itu kenal sama Tuhannya. Mas Fadli ini kenal Tuhan. Luar biasa ya. Amin, saya bilang. Ya mungkin memang begitu adanya ya. Saya nggak tahu ya teman-teman. Tapi yang pasti saya merasa saya dalam perjalanan mengenal diri saya sendiri, dan semakin saya selami, semakin saya dalami, semakin luas ternyata diri ini gitu ya. Nah saya harap teman-teman juga melakukan hal yang sama. Berjalan itu bukan keluar, bukan ke tujuan yang ada di luar diri kita, tapi perjalanan ke dalam. Gitu. Kalau kata teman saya di Lompatan Hidup ya, ada tuh namanya Ci Rusi sama Pak Ari Agung Wahono ya, dia bilang kalau semua ini tentang perjalanan kembali ke diri katanya. Jadi perjalanan tentang bagaimana orang itu bisa lebih mengenal dirinya. Ketika dia sudah mengenal dirinya lebih banyak dari orang lain, maka seharusnya hidupnya nyaman, hidupnya baik-baik aja, hidupnya bahagia, dan dia kenal sama Tuhannya. Itu benar sih menurut saya. Keren. Ya, oke. Jadi sebenarnya teman-teman ya, untuk mengenal diri itu, mengenal Tuhan itu dari sini juga banyak caranya gitu ya. Banyak caranya. Oke, ini Mas Fadli, kalau misalnya teman-teman tadi kan ada Unlocking Abundance ya. Mungkin teman-teman yang nonton ini, ya udah ini gimana nih Mas Fadli? Saya mau juga dong ikutan kelas Unlocking Abundance. Ikutan aja teman-teman. Unlocking Abundance itu kan ini ya, kelas yang diikutin setiap bulan sama ratusan orang biasanya ya. Mungkin sih belum nyampe 1000 lah per batch. Dan ada setiap bulan. Jadi selama 5 hari kita ketemu sekitar 2-3 jam di Zoom untuk membahas semua abundance block yang ada. Dan semua teorinya itu teman-teman lihat dan kita praktekin, lepasin bareng-bareng di setiap akhir sesi. Jadi selama 5 hari itu setiap akhir sesi kita lepasin, pilih satu lepasin gitu. Nah karena ada action praktek ngelepas abundance-nya itu Mas Teguh, yang bikin orang punya keajaiban keesokan harinya. Gitu. Aku nggak sabar Mas Fadli ya kan, nunggu teman-teman kalau misalnya join ke Unlocking Abundance ini ya kan, dan aku akan nunggu testimoni dari teman-teman, ada keajaiban apa sama teman-teman itu sih inginnya gitu ya. Saya tuh baru sadar karena kan Unlocking Abundance kan baru beberapa kali kita jalanin ya teman-teman ya. Alumninya belum ribuan lah. Tapi hari pertama itu kita jalanin, hari kedua itu orang mulai secara natural testimoni. Mas tahu nggak, semalam gara-gara saya tapping itu, yang jelas yang saya hilangin, besok paginya yang berhubungan dengan itu rezekinya datang. Betul, gitu. Dan itu banyak puluhan orang langsung bilang kayak gitu. Nah itu kan hari kedua kan. Hari ketiga kemarin semakin liar. Itu saya tanya dengan sengaja apa yang terjadi selama 2 hari kemarin, pengaruhnya apa buat teman-teman. Wah makin liar lagi. Saya nggak tahu nih nanti misalnya kita bikinnya hari keempat ini kan kita kebetulan lagi saat video ini direkam ya teman-teman, kita lagi dalam proses di batch bulan Februari 2025 ya. Mungkin kalau teman-teman nontonnya udah 10 tahun kemudian. Ini udah 10 tahun yang lalu. Jadi ini hari keempat di Februari 2025 nih malam ini ya. Dan nanti di awal saya udah langsung pengen rencanain itu Mas Teguh. Apalagi keajaibannya ya, pengen tak catat dalam hati. Karena happy banget gitu. Ini kelas yang saya merasa semua orang harusnya ikut. Semua orang harusnya ikut. Setuju. Asli gitu. Dan murah banget lagi. Ini sebenarnya kan saya yang nyusun. Mas Teguh ini kurikulum yang nyusun kurikulumnya. Saya yang buat kurikulumnya kan kayak gitu ya. Ya bantuan dari Mas Fadli juga gitu. Oke bro, ini bro gimana. Nah ketika saya nyusun kurikulumnya itu, saya langsung mikir, ini kayaknya anak-anak kita, anak-anak teman-teman kantor kita gini ya kan, ini perlu ikutan ini, perlu nonton ini gitu ya kan. Makanya saya buka Zoom, tadi malam kan ada saya, tapi saya nggak ada, saya hadir di komunitas sebelah, dan itu yang nonton ya keponakan-keponakan saya, ini tonton saya bilang gitu, ini tonton wajib, malah saya paksa kayak gitu ya. Bodoh kalau misalnya nggak terima, marah, terserah, pokoknya nonton ini. Ya, akhirnya nonton biar mereka ini, dan testimoni mereka juga, ya Om udah berkurang nih Om intensitasnya, udah bagus gitu. Alhamdulillah. Ini mungkin saya juga memaksa teman-teman untuk
ikutan ini ya, unlocking abundant ini. Oke. Ya, teman-teman, gampangnya gini lah ya, kan saya nggak tahu teman-teman nontonnya kapan ya, mungkin bisa berbulan-bulan kemudian. Teman-teman tinggal lihat aja di kolom deskripsi, itu Yes. di deskripsi video ini kita ada ya, selalu kita cantumkan di sana untuk teman-teman bisa kontak WhatsApp langsung ke tim Kedamaian ID. Jadi cari kedamaian.id/EC. Ya, itu adalah education consultant kita, teman-teman bisa ngobrol sama mereka, bisa tanya jawab, dan Yes. bisa tanya batch terdekat dari program Unlocking Abundance itu kapan. Itu adalah program 5 hari seharga Anda nraktir saya kopi. Iya, betul. Murah banget, makanya menurut saya ini sih kayak CSR ya. Kayak ya ini Udahlah. Anda bayar saya nggak nambah kaya, nggak bayar nggak ngaruh juga buat saya, tapi saya melakukan terus karena saya ngerasa punya kewajiban, Mas Teguh, punya moral obligation untuk jadi bagian dari apa ya? Kalau ngomongin perdamaian dunia ya ngeri banget ya. kayak PBB saya. Tapi at least saya do something lah untuk dunia ini sehingga kita bisa punya Nusantara yang kita cintai ini dalam kondisi yang lebih damai. Minimal untuk negara kita, Ya, untuk kan, gitu Indonesia kan? kita Betul, tercinta betul. gitu kan. Untuk anak cucu kita nanti Yes. mereka akan tinggal di dunia yang sama kita. Betul. Kalau kita nggak do something teman-teman sama keadaan kita hari ini, malah kabur aja dulu misalnya, malah terserah lu, yang penting gua enggak gitu ya. Lah terus nanti anak-anak kita gimana? Dan ingat, anak-anak kita ini bukan cuma anak yang lahir dari rahim Anda yang ada di kakak Anda loh, bukan loh. Yes, betul, Anak-anak kita setuju. nih ya penerus yang rawat dunia ini semua. Betul. Gitu. Mereka semua loh. Bukan cuma yang kebetulan secara biologis jadi anak kita, tapi kan bayangin jutaan anak yang harusnya dapat pencerahan ini. Ya mungkin minimal ya, saya juga nggak tahu nanti ya Kedamaian ID akan sebesar apa impactnya 10 tahun lagi, 30 tahun lagi. Mungkin saya udah nggak ada 100 tahun dari hari ini, tetapi apa yang kita lakukan hari ini minimal sudah bisa menggerakkan dunia ini jadi ke arah yang lebih baik. Amin, Gitu. Dan amin, makanya luar biasa. kalau teman-teman subscribe channel ini, teman-teman tonton video dan suka video-video di sini, Anda bisa share ke sebanyak mungkin orang. Ini juga jadi amal jariah Anda, jadi amal jariah kita juga. Yes, Gitu. amin ya. Oke. Itu aja Sip mungkin lah, Mas ya. Wadi, thank you ya atas kebersamaannya pada sore hari ini. Dan ditunggu teman-teman video-video berikutnya di kedamaian.id. See you. Bye-bye.